yang mungkin Kalimantan tidak cukup seksi karena mungkin kita tidak pernah bersuara. Nah, mungkin itu ya Kak, sepakat nggak? Sebenarnya kalau saya lebih cenderung bukan tidak pernah bersuara, tidak pernah didengarkan mungkin ya. Nah, kurang didengarkan karena kita mungkin media kita juga terbatas, kemudian juga mungkin terlalu Jawa sentris ya. Terlalu Jawa sentris masih untuk Indonesia. Jadi sudah tepat menurut saya pemerintah menetapkan IKN ini di Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini S-Media kedatangan tamu istimewa, seorang pemuda, Kakak Norman Iswahyudi, Magister Manajemen, yang ada di depan saya. Sebaiknya beliau memperkenalkan diri. Silakan Kakak. Baik, terima kasih Bu Eni. Ya, perkenalan singkat saja. Saya Norman Iswahyudi, dulunya aktivis untuk saat mahasiswa, sampai saat ini pun ya masih jadi pengamat sajalah, pengamat politik. Walaupun memang nanti punya cita-cita sih untuk terjun langsung ke politik secara real seperti itu. Saya asli dari Samarinda, jadi asli produk Borneo. Gitu, pemuda asli Kalimantan ya. Ya, betul. Oke, hari ini kita ingin membahas tentang Kalimantan, tentang keseksian Kalimantan, dan yang pasti karena kita sedang menghadapi eskalasi politik yang makin panas, kita juga ingin mengulas tentang pemimpin masa depan Kalimantan. Ya, oke Kakak, kita ngobrol dulu tentang Kalimantan. Kita ngobrolnya belak-belakan aja ya. Aduh, pinggir jurang nih. Boleh Bu, ikut saja. Oke ya. Yang jelas kita bicara tentang Kalimantan itu tentu saja kita ingin membuka mata kita semuanya, terutama untuk para pemuda Kalimantan, untuk ayo nih bangun, ya enggak? Betul. Ya, karena menyadari sebenarnya, kalau kita sadar ya, sebenarnya kalau kita sadar diri seberapa seksi Kalimantan untuk Indonesia dan sebenarnya untuk dunia. Iya enggak Kak? Betul. Jadi Kalimantan ini sebenarnya kalau bisa dibilang tempat yang mempunyai sumber daya alam yang bisa dibilang lengkap ya. Dari sumber daya alamnya, kemudian sumber daya manusia juga kita bisa dibilang tidak kalah saing seperti itu. Banyak pelajar-pelajar kita, anak-anak muda kita yang prestasinya juga luar biasa. Cuman ya kurang terekspos aja. Saat ini kan media-media kita banyak yang ekspos yang di pusat aja. Mungkin gitu. tidak pernah yang mungkin Kalimantan tidak cukup seksi karena mungkin kita tidak pernah bersuara. Nah, mungkin itu ya Kak, sepakat nggak? Sebenarnya kalau saya lebih cenderung bukan tidak pernah bersuara, tidak pernah didengarkan mungkin ya. Kurang didengarkan karena kita mungkin media kita juga terbatas, kemudian juga mungkin terlalu Jawa sentris ya. Terlalu Jawa sentris masih untuk Indonesia. Jadi sudah tepat menurut saya pemerintah menetapkan IKN ini di Kalimantan Timur. Nah, kalau bicara tentang IKN, sebenarnya seberapa seksi Kalimantan? Sebenarnya kita mesti menggali. Sebenarnya seberapa seksi sih Kalimantan ini untuk dunia dan terutama untuk Indonesia? Sangat seksi sekali sih Bu. Sangat seksi sekali. Kalau bisa kita bilang eksplorasi apapun yang ada di Kalimantan Timur ini, kalau kita bisa mengolahnya ya tentu ini bakal menjadi sebuah penghasilan yang luar biasa untuk masyarakat kita. Faktanya di APBN kita kan untuk pendapatan paling tingginya dari batu bara. Ini nggak bisa ditepis. Untuk Kalimantan ya. Jelas. Kita memberikan bahkan untuk tertinggi. Indonesia gitu. Iya, benar. Pendapatan tertinggi kenyataannya sekarang ada di Kalimantan. Masih di Kalimantan.
Tapi apakah sudah sesuai dengan yang kita dapat? Jauh sekali. Nah, satu fun fact Masih jauh sekali. yang harus kita sadari oleh orang Kalimantan. Ternyata kita mendapatkan sejumlah aliran APBD daerah ya, yang jauh sekali. Jauh dari yang kita berikan kepada Indonesia. Betul, kepada pusat. Dan kita masih tetap diam saja. Ya, yang pertama ya Kak, seksi yang pertama adalah di sektor pertambangan dan energi ya Kak ya. Iya. Terutama juga kita minyak juga ada ya Kak. Minyak di Balikpapan kan Pertamina kan sangat besar. Bahkan bisa dibilang jadi pusat lah seperti itu. Jadi ya kalau bisa dibilang Kalimantan ini apa sih yang nggak punya begitu? Apa yang nggak ada? Wisata, kita punya Berau, kita punya Bontang, dan satu hal yang harus kita ketahui dan kita sadari adalah sungai terbesar di Indonesia ada di Kalimantan, yaitu Sungai Mahakam ya Kak. Dan itu juga dilalui kapal-kapal batubara kita. Bahkan di Samarinda dan juga ada wisata. Mungkin kalau kita bisa menguak seberapa besar sebenarnya pendapatan yang dihasilkan. Wah. Kemana itu? Ke pusat. Ke pusat. Ya. Dan hasil dari pendapatan yang pernah saya dengar, ya mungkin kalau ini loh salah, silakan dikoreksi. Kalau misalnya Anda mengetahui gitu ya, silakan dikoreksi. Tapi sepengetahuan saya, pendapatan terbesar itu dari sungai yang kita dapatkan itu sebagian besarnya adalah mengalir ke pusat. Ke pusat. Bukan sebagian besar. Besar, Bu. Ya. Besar. Sebagian besarnya dan kita sebagian kecilnya mengalir ke daerah kita di Kalimantan dan Samarinda ya. Betul. Sebenarnya apa yang menyebabkan pemuda-pemuda Kalimantan itu tidak terlalu dilirik atau dipandang sebelah mata? Sebenarnya apa? Menurut Kak Yudi apa sih sebenarnya? Ya, itu tadi Bu. Kalau saya bisa bilang, ini bukan munafik ya Bu ya, karena saya juga pelaku kegiatan-kegiatan anak-anak muda dulu. Ya saya juga salah satu dari bagian anak-anak muda juga gitu. Sampai saat ini pun ya masih ada kegiatan-kegiatan yang saya ikuti, tapi pemerintah ini perannya masih sangat jauh sekali untuk mendukung ke sana. Begitu. Pernah nggak Kak anak-anak muda ini diajak ngobrol sama pemerintah? Kira-kira pernah nggak diajak ngomong nih tentang Kalimantan? Pernah nggak Kak? Ya kalau untuk kegiatan-kegiatan yang formal mungkin ada. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang santai dan sebagainya seperti yang mungkin kita lihat di Jakarta, kita pengen anak dan bapak ya. Ya, seperti di Bandung mungkin gitu ada di sana misalnya kayak Pak Ridwan Kamil dekat dengan anak muda. Ya nggak ada di sini belum sampai situ. Belum ada. Tapi kami berharap gitu ya, pemimpin-pemimpin yang akan datang bisa seperti itu gitu. Supaya menjembatani kegiatan-kegiatan kita yang tadinya asik kita sendiri gitu, kegiatannya anak-anak muda sendiri, jadi kegiatan kita sama-sama masing-masing ya. Iya. Jadi semua anak-anak muda sebenarnya punya kreativitas tapi tidak punya visi dan misi yang sama tentang Kalimantan. Gitu, tapi di Balikpapan itu uniknya sudah mulai tuh. Di Balikpapan tuh komunitasnya ada yang sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan dinas-dinas terkait. Tapi di Samarinda ini mungkin masih kurang lah untuk terkait koordinasinya gitu. Jadi sangat butuh dorongan dari pemerintah untuk bisa menstimulasi dan mensupport kegiatan-kegiatan tersebut supaya ya sekali lagi anak muda bergerak, anak muda punya kegiatan, anak muda punya dampak untuk lingkungan sekeliling masyarakat, dan itu pemerintah melihat dan ada andilnya gitu, supaya itu bisa berdampak yang tadinya cuman dampaknya sekali bisa berkali-kali gitu berkat adanya pemerintah koordinasi. Jadi Kak Yudi menyadari bahwa ternyata dari data statistik kita bahwa pemilih muda ini jumlahnya lebih dari 50%. Yap, betul. Tolong kalau misalnya salah kita dikoreksi ya. Tapi memang betul kita itu. Begitu ya. Faktanya memang seperti itu. Nah, jadi kalau menurut Kak Yudi ini berarti adakah yang salah dengan kita? Karena kita abai. Bisa dibilang masih abai terhadap anak-anak muda kita ini. Ya, yang pertama mungkin karena di era
kita yang sekarang ini eranya keterbukaan informasi. Kalau saya bisa bilang, anak-anak muda sekarang ini sangat terdistrupsi dengan banyaknya konten-konten dan informasi yang masuk, gitu. Jadi mau memilah dan memilih mana yang harusnya jadi asupan buat dia mencanangkan siapa nih ibaratnya calon yang harus dipilih dan sebagainya itu jadi agak kesulitan seperti itu. Nah, maka dari itu mungkin ya kesadaran dari kita sendiri untuk terkait literasi di media itu juga perlu kita tingkatkan. Atau ini Kak, apakah mungkin pemuda-pemuda kita terutama di Kalimantan ini agak pasif terhadap apa namanya tuh politik dan kesadaran tentang mungkin bisa dibilang kalau secara presentasi memang lebih banyak yang pasif ya. Iya. Kalau bisa dibilang. Nggak pengen tahu tentang Kalimantan ya. Cuman untuk terkait teman-teman yang aktif juga di bidang politik untuk terkait aktif di gerakan dan sebagainya itu juga cukup banyak sebenarnya gitu. Tapi hanya saja mahal ya Kak ya. Hanya saja ongkos. Iya, hanya saja gerakannya ini loh. Kenyataan yang kita hadapi bahwa ongkos politik ini terlalu mahal, apalagi untuk anak-anak walaupun mungkin memiliki potensi yang besar. Iya. Saya dulu untuk informasi Bu, saya dulu punya komunitas juga, komunitas pemuda inspiratif. Ya dulu anggota saya itu puluhan, sangat banyak. Setelah saya lengser dari jabatan saya dulu di kampus. Ya? Tapi ya itu tadi fenomena kita itu untuk membangun sebuah komunitas, membangun sebuah gerakan itu nggak mudah di sini. Betul. Ya bisa dibilang mungkin panas-panas itu awal-awal saja, kemudian sampai di tengah kita mulai kehabisan bensin. Betul. Makanya saya perlu sekali nih sosok mungkin seperti Bu Eni yang sangat support dengan kegiatan-kegiatan mengedukasi seperti ini untuk anak-anak muda dan ya aware dengan kegiatan-kegiatan anak-anak muda. Sangat butuh banyak seperti sosok dengan Bu Eni. Waduh, alhamdulillah. Kami jujur kesulitan untuk memilah-milah tokoh-tokoh yang memang betul-betul peduli tanpa iming-iming tertentu gitu. Betul. Karena di zaman-zaman sekarang ini kan pasti kebanyakan pasti sudah disusupi dengan muatan-muatan politik. Betul, betul sekali. Ini semata-mata sebenarnya kalau kita benar-benar bersatu ya Kak, untuk sebuah tujuan yaitu Kaltim yang benar-benar akan menjadi lebih merdeka. Artinya merdeka bukan merdeka menjadi sebuah negara. Artinya merdeka kita lebih maju, lebih berdaulat. Di Kaltim sendiri gitu ya Kak ya. Kemudian Kak, sehubungan dengan instalasi politik dan sebentar lagi kita akan memilih seorang pemimpin daerah terutama nih. Sebenarnya yang pemuda-pemuda inginkan ini khususnya nih Kak Yudi yang juga sudah berpengalaman di bidang politik sebelumnya, pemimpin seperti apa sebenarnya yang kita butuhkan? Kalau melihat fenomena mungkin bisa dilihat ya, kalau kita bisa flashback di tahun 2019 itu kalau tidak salah kita itu melihat fenomena di masyarakat itu banyak yang membutuhkan pemimpin tuh yang merakyat, yang mengerti tentang kesusahan ekonomi warganya dan sebagainya. Tapi itu kan sekarang udah ditinggalkan tuh, sudah kurang laku tuh. Sekarang ini lebih ke arah apa ya? Mungkin ya karena saking cepatnya perubahan-perubahan ini tadi, Bu. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Anak-anak muda ini butuh orang yang tegas, yang anti korupsi juga, karena kita sudah muak sekali dilihatkan dengan pejabat-pejabat yang banyak sekali korupsi. Tentunya yang waktu saat kita COVID, kementerian-kementerian, dinas-dinas dan sebagainya malah bermain. Ini kan ya membuat apatisme semakin bertambah karena kepercayaan anak-anak muda kepada orang-orang yang berwenang ini tadi, pejabat ini jadinya nggak bagus gitu Bu. Nah jadi mungkin adanya pergeseran tadi, jadinya anak-anak muda kita ini butuh orang yang memang bisa tegas dan kemudian bersih dan mau untuk berkolaborasi dengan atau apapun kegiatan-kegiatan kita. Yang mau menandatangani fakta mungkin ya Kak?
boleh. Iya kan? Itu lebih bagus gitu ya. Menandatangani fakta dengan pemuda-pemuda terutama. Itu akan bisa lebih nilainya lebih akan tinggi lagi tuh. Kejujuran dan artinya bersih. Iya. Bagaimana Kak? Bagus nggak nih Kak? Setuju. Setuju tuh Bu. Kalau gitu bagaimana nih? S-Media kayaknya harus membuat sebuah gebrakan bersama anak-anak muda untuk kita membuat sebuah konklusi ya Kak ya. Keren. Tentang apa saja yang kita inginkan dan pemimpin mana yang mau menandatangani fakta tentang apa harapan anak-anak muda Kalimantan. Wah, cakep. Bagaimana nih Kak? Sangat setuju tuh Bu. Kalau misalnya bisa direalisasikan, teman-teman mungkin bakal banyak yang dari BEM UNU, simpati. Kemudian dari UMKT, gerakan-gerakan muda yang lainnya juga banyak. Dari organisasi-organisasi pemuda. Mungkin kayaknya kita mulai dari anak-anak mahasiswa dulu sepertinya. Karena yang sangat banyak biasanya mahasiswa. Gerakan pertama itu dari mana sih Kak? Dari mahasiswa ya Kak? Mahasiswa, jelas. Betul Kak? Betul. Karena kita sangat butuh pemimpin yang bersih, nomor satu ya Kak. Yang kedua, pemimpin yang peduli. Yang bisa dihubungi Kakak? Yang gampang kita hubungi. Fleksibel juga ketika ada kritik dan saran yang masuk. Ya tentu harus segera direspon. Ya. Kalau gitu kita harus support yang memang pemimpin seperti itu. Harus. Kalau memang ada di depan mata kita support. Sekarang juga ya. Bahkan kita ya sudah, ayo tanda tangan Pak gitu. Ayo. Halo Pak Adi. Siapapun ya. Karena kita calonnya ada dua. Calonnya cuma ada dua. Kita belum mungkin kita perlu lagi melihat ya. Untuk melihat benar-benar supaya kita tidak salah pilih. Betul. Dan mungkin pemuda-pemuda memang harus diajak bicara. Jangan juga pemuda menjadi sebagai objek politik. Ini tepat yang sekali. Ini yang harus kita close sampai di situ. Kita menjadi objek. Iya gak Kak? Janganlah. Capeklah sudah kita jadi objek politik terus. Benar. Sudah saatnya anak-anak muda yang ambil andil untuk memperbaiki apa yang kurang, apa yang rusak di Kalimantan Timur ini. Betul. Tentang apa yang rusak. Apakah pemuda Kalimantan sebenarnya menyadari ada hal-hal yang mungkin ini kalau kita bicara mungkin sedih miris mungkin ada hal-hal yang membuat kita menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya kerusakan apa yang kita lihat di depan mata. Menurut Kak Yudi apa saja? Ini terkait pemimpin kita atau? Tidak usah. Terkait ini aja Kak, kondisi sekarang. Yang harus kita perbaiki gitu loh Kak. Ya, nggak lama dari beberapa hari kebelakangan ini kan kita sudah dilihatkan dengan bobroknya para penguasa menyeting agenda sedemikian rupa merusak demokrasi kita yang tadinya kita banyak yang apatis tadinya, tapi karena ada isu yang ini menyakiti hati para masyarakat se-Indonesia, jadinya anak-anak muda semua yang bergerak. Bahkan kemarin media sosial semuanya serempak tuh untuk mengisi ruang agar jangan bungkam demokrasi kita dan konstitusi harus tetap ditegakkan seperti itu. Jadi ya kerusakan-kerusakan tadi yang sudah nyata di depan anak muda nggak pernah diam gitu Bu. Hanya saja mungkin pemantiknya aja. Gitu. Cakep banget ini. Kita sebenarnya pengen ngobrol panjang ya, mungkin sampai nanti 2-3 jam masih nggak terasa. Siap. Tapi kayaknya ini waktu udah panjang. Nanti lain waktu kita akan bicara lagi tentang ini. Masih banyak PR yang harus kita gali lagi. Siap. Terutama tentang pemuda ya Kak. Ya. Jadi ada satu kesepakatan kita ternyata di dalam podcast kali ini. Coba Kak Yudi yang membuat sebuah konklusinya. Jadi buat teman-teman yang masih muda, terutama ya,
kita tidak bisa tinggal diam melihat banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi di hadapan kita, terutama buat daerah kita tercinta, karena kita tahu di depan mata kita ini sudah ada IKN. IKN ini sangat seksi, IKN ini sangat dipandang oleh seluruh mata, bahkan sedunia. Maka peran kita untuk memilih pemimpin nantinya ini akan menentukan bagaimana jangka dan langkah-langkah pemerintah itu menuntaskan apa yang tadinya belum tuntas, tadinya masih kurang, sehingga sesuai dengan harapan masyarakat. Tentu anak-anak muda di sini bukan sebagai objek politik lagi, tapi bagaimana caranya kita bisa bersuara lebih lantang, mengkritik boleh ya, tapi dengan cara-cara tertentu yang elegan. Yang elegan ya kan. Mungkin nanti kita bisa buat forum seperti itu, Bu. Oke, demikian tadi ya pembicaraan kita yang panjang, dan semoga ini sebagai sebuah kesimpulan buat kita. Artinya sudah saatnya pemuda-pemuda Kalimantan bukan hanya sebagai objek, tetapi sudah saatnya kita bergerak, dan kita akan mulai untuk membuat sebuah rembuk. Rembuk itu artinya sebuah musyawarah anak-anak muda intelektual Kalimantan, terutama kaum mahasiswa dan pelajar di Kalimantan Timur. Semoga ada kesempatannya ES Media menjadi jembatan buat pemuda-pemuda untuk membuat sebuah gebrakan, dan Amin. akhirnya kita akan membuat sebuah kesimpulan atau konklusi dari apa yang sudah kita bicarakan. Akhirnya semoga tercipta sebuah fakta untuk kita ajukan kepada pemimpin daerah yang akan menduduki sebagai gubernur dan wakil gubernur. Tentu saja satu hal yang kita inginkan bersama ES Media dan juga narasumber kita, bahwa jangan sampai kita menjadi penonton saja di ibu kota negara Nusantara. Sudah saatnya Kalimantan berbenah, sudah saatnya Kalimantan bangkit. Anak-anak muda harus bangkit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.